hati dan pikirannya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu kami bersyukur, haleluya, amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan membawakan tema gunakan talentamu atau anak muda versus talenta. Jadi tema ini diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Sebelumnya teman-teman kita baca dulu di Matius 25 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya bacain. Sebab hak kerajaan surga sama seperti seorang yang berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Itu pasti Tuhan selalu berikan kita talenta. Setiap orang itu diberikan talenta masing-masing, entah 1, 2, ataupun 3, atau mungkin lebih dari 3. Cuma di sini yang Tuhan mau itu gimana caranya kita mengembangkan talenta kita, gimana caranya kita menjalankan talenta kita. Sama-sama kita buka juga di Yakobus 1 ayat 17. Di situ Tuhan berkata, Yakobus 1 ayat 17. Tuhan berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Di sini kita tahu bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya, untuk hambanya. Pertanyaannya adalah, sudah sejauh manakah kita sebagai anak muda menjalankan talenta kita? Allah memberikan segala yang terbaik untuk kita dan indah kepada kita. Itu bukan cuma-cuma, tapi Tuhan mau sesuatu itu atau talenta itu berkembang. 3 rahasia untuk mengembangkan talenta kita yang menurut Tuhan itu harus dilakukan. Yang pertama dengan kenali dulu talenta kita. Itu ada di Matius 25 ayat 14 sampai 30 yang tadi kita baca. Di situ Tuhan berkata bahwa kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa itu lebih banyak memberontak, tidak mencari dulu kerajaan surga atau mencari tahu dulu talenta kita tuh apa sebenarnya. Bahkan kadang Tuhan tuh kasih kita 1 talenta tuh untuk kita tuh tahu di mana tuh talenta kita itu akan berkembang dan di mana tuh talenta kita itu ada bisa berguna gitu. Di Matius 25 ayat 14 sampai 30 itu udah jelas banget bahwa Tuhan tidak membanding-bandingkan siapapun. Tuhan hanya mengasih 1, 2, dan 3 talenta untuk setiap orang yang berbeda-beda, tetapi itu talenta itu akan berkembang tergantung dengan orangnya sendiri. Jadi orangnya itu ingin mengembangkan talentanya atau enggak sih? Bahkan banyak banget anak muda zaman sekarang tuh mempertanyakan, Tuhan tuh nggak pernah tuh kasih aku talenta, Tuhan tuh cuman kasih dia talenta tapi aku nggak dikasih talenta. Padahal kita bukan yang nggak dikasih talenta, tapi kita belum mengetahui talenta itu. Maka dari itu teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin belum mengetahui talenta teman-teman masing-masing ataupun teman-teman masih ragu dengan talentanya teman-teman masing-masing, kita sama-sama cari di dalam Tuhan. Yang kedua, pergunakan talenta kita dengan waktu, kemampuan, dan uang. Tuhan itu selalu memberikan waktu untuk kita dan kemampuan maupun itu uang. Tuhan sudah kasih waktu. Tergantung kitanya mau menggunakan waktu kita untuk apa? Untuk melakukan hal yang sia-sia atau mencari tahu tentang talenta kita. Kemampuan. Tuhan pasti selalu kasih kita kemampuan. Nah, dari situlah Tuhan melihat kita tuh akan mengembangkan kemampuan kita atau enggak. Misalnya, saya sendiri itu Tuhan kasih kemampuan untuk ayo Aura, kamu pasti bisa masak. Tapi dari situ saya belajar kayak, aduh bener nggak ya saya bisa masak, bener nggak ya saya ahli
dalam tata boga atau dalam kuliner ini. Nah, maka dari itu Tuhan mau kasih waktu dan kemampuan kita untuk kita cari tahu sendiri, untuk kita perdalami sendiri. Dan yang terakhir adalah uang. Tuhan kasih kita rezeki ataupun uang. Mungkin dalam kuliner kita ambil yang paling dekat dengan saya, kuliner itu menggunakan uang yang gak terlalu banyak dan gak terlalu sedikit. Tapi Tuhan selalu berikan yang terbaik untuk saya dan gak pernah kekurangan satupun. Contohnya, sebentar lagi saya akan menjalankan PKL dan tanggal-tanggal segitu lagi tanggal-tanggal tuanya. Tapi Tuhan tetap kasih jawaban untuk saya bisa menjalankan MCU dengan baik. Papa mama saya diberikan rezeki lebih untuk menyediakan uang untuk saya bisa menjalankan MCU nanti. Yang terakhir itu ada kembangkan talenta kita. Seperti yang tadi saya udah bilang, pengembangan itu akan ada dalam diri kita sendiri. Seperti kayak kita tuh mau cari tahu atau enggak sih? Kita tuh mau nunjukin talenta kita atau enggak sih? Kita tuh mau ikut-ikutan orang aja atau mau ngembangin diri kita sendiri sih? Kayak gitu. Jadi jangan pernah merasa puas akan perkembangan yang ada, karena kita harus selalu mengembangkan talenta kita. Adanya perkembangan akan memotivasi kita untuk bertumbuh. Misalnya nih, kita sudah berproses sejauh dari kelas 10 sampai kelas 3 sekarang nih, kelas 12 sekarang ini, di bidangnya masing-masing. Mungkin ada yang di tata busana, ada yang perhotelan, ada yang di kuliner. Nah, kita tuh harus mengembangkan talenta kita masing-masing di bidang kita yang sudah Tuhan sediakan. Tuhan itu baik banget. Tuhan gak pernah pilih kasih sama orang-orang. Tuhan tuh gak pernah pilih kasih sama hambanya. Tapi malah anak-anak yang selalu membandingkan dirinya dengan orang-orang lain dan menyalahkan Tuhan, kayak mengolok-olok seolah-olah Tuhan itu selalu salah atau Tuhan gak adil. Padahal enggak. Tuhan selalu adil. Tuhan selalu mau anaknya yang terbaik, selalu mau apapun yang terbaik untuk anaknya. Dan Tuhan juga mau anaknya selalu berkembang dalam talentanya itu. Bahkan Tuhan mengasih satu talenta, tapi kalau kita ingin mengembangkan, kita bisa lebih dari satu talenta. Entah 2, 3, 4, ataupun 5 talenta. Gak ada kata tidak mungkin bagi Tuhan. Sebagai anak Tuhan, saya merasa kalau misalnya selama perjalanan hidup saya tuh Tuhan selalu setia, Tuhan selalu menolong. Nah, dari situlah kita harus belajar bahwa pengembangan talenta itu untuk anak muda itu sangat penting, karena mungkin kedepannya kita akan hidup berjalan dengan talenta kita. Kita akan bekerja berjalan dengan talenta kita. Walaupun nggak terus-menerus kita bekerja sesuai dengan talenta kita, pasti adalah 1 atau 2 cara atau 2 hal yang ada di pekerjaan kita sukain dan menjadikan itu suatu talenta untuk kita. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini bisa membuat hati teman-teman menjadi kuat dan mencari tahu tentang talenta teman-teman masing-masing di dalam Tuhan. Mari kita tutup dalam doa.